Sebelum kita mulai kebaktian kita, ada pengumuman sebentar. Untuk persembahan perjamuan kudus yang amplop, langsung dimasukkan ke kantong persembahan. Dan untuk perjamuan, roti dan anggur langsung dikasihkan oleh majelis langsung, tapi nanti ada petunjuknya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum pelayan Tuhan memasuki ruangan, mari kita memuji Tuhan. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kebaktian Minggu dalam rangka Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan ini adalah tanda persekutuan kita dengan Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Allah penebus dosa manusia, dan sebagai Allah pemelihara yang di dalam Yesus Kristus menyatakan kesetiaannya turun-temurun. Salam sejahtera untuk saudara semua yang telah menyambut panggilan Tuhan Yesus Kristus untuk berbakti kepadanya pada hari ini. Jemaat Tuhan, dengarlah firman Tuhan sebagai nats pembimbing dalam ibadat ini. Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Amin.
menaikkan doa syukur, mari berdoa. Allah yang hidup, Allah yang hadir, Allah yang kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan kalau di pagi hari ini kembali ada rasa syukur dan sukacita yang besar dalam diri kami masing-masing. Sehingga kami dimampukan dan dikuatkan untuk berada di tempat ini. Menjumpai Engkau Tuhan melalui kebaktian ini. Bersama dengan saudara-saudara seiman, anak-anak Tuhan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami diberi kesempatan pada saat ini untuk membuka bibir mulut kami, menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberi kesempatan kepada kami sekalian pada saat ini untuk boleh makin mendekat kepada Tuhan. Melihat berbagai-bagai kebaikan dan kasih yang sudah Tuhan limpah ruahkan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk hari yang indah. Untuk kekuatan kepada tangan-tangan kami sehingga dapatlah tangan-tangan kami melakukan segala tugas karya dan tanggung jawabnya. Terima kasih untuk persekutuan dan kebersamaan kami sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Terima kasih untuk sukacita di dalam keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih untuk pengharapan yang tetap tumbuh dalam diri ini. Biarkanlah kasih Tuhan juga menerpa semua saudara kami yang tidak dapat hadir dalam kesempatan ini. Inilah ungkapan syukur kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita bersaat teduh. Allah yang penuh rahmat, kami sungguh menyadari akan segala kelemahan diri kami. Banyak hal yang kami lakukan, baik perkataan dan perbuatan yang menyakiti hati-Mu. Secara khusus dalam tugas panggilan kami untuk memberitakan Injil-Mu. Seringkali kami mengutamakan kehendak pribadi, sehingga menghambat langkah-langkah dalam pemberitaan Injil-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Semua kesalahan
Saudaraku, kini dengarlah firman Allah yang menjadi berita anugerah pengampunan bagi kita. Roma 8 ayat 1 dan 2 bersabda, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Tuhan diberi kesempatan kepada kita sekalian untuk mendengarkan sabda Allah. Bacaan sinodal GKP hari ini Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, dalam sukacita yang besar kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Pelihara kami dengan Roh Kudus, supaya firman-Mu tertanam dalam hati dan dalam hidup kami. Kami menantikan sabda-Mu Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi manusia. Amin. Matius 13 ayat 1 sampai 9. LAI memberi judul perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja.
Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada ajakan yang baik yang mengatakan, mari kita melihat diri kita sendiri. Saudaraku, mari kita melihat diri kita sendiri. Salah satu anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita ialah indera penglihatan, saudara. Mata kita. Dengan mata kita bisa melihat objek di depan kita. Tapi saudaraku, mata kita juga ternyata memiliki sedikit atau keterbatasan, ya. Misalnya apa, saudaraku? Mata kita tidak bisa melihat telinga kita, tidak bisa melihat bibir, tidak bisa melihat alis, tidak bisa melihat bentuk mata kita. Tapi untung Bapak Ibu Saudara ada benda yang membantu keterbatasan mata kita. Namanya cermin. Dengan cermin kita bisa melihat bahkan bagian dalam dari mulut kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara dengan 2 buah cermin yang dipasang dengan posisi sedemikian rupa, kita bisa melihat punggung kita. Kita bisa melihat bagian belakang kepala kita. Saudara, seorang gadis, seorang wanita, pada suatu ketika mendapat pujian. Ada yang memuji penampilan dan kecantikannya. Ia tersenyum. Ia mengucapkan terima kasih. Atau ia berkata, masa sih gitu ya. Senang tentu. Tapi saudaraku, untuk meyakinkan kesungguhan pujian itu, segera pergi kemana ia? Pergi kepada cermin. Supaya ia bisa sungguh menikmati pujian itu, ia berlenggok di depan cermin. Ayo siapa? Saudaraku, cermin itu sungguh perlu, ya. Sungguh berharga. Cermin membantu kita menjaga, mengoreksi penampilan kita. Membetulkan yang salah, yang kurang pas dan seterusnya. Saudara, sekali lagi kita perlu melihat diri kita. Luar dan dalam dari berbagai sisi. Untuk kita teliti ulang. Untuk kita nilai ulang. Mana dari diri kita yang kurang baik, mana dari diri kita yang perlu diubah, mana yang masih harus diperbaiki. Kita diajak untuk terus melihat bagaimana selama ini perilaku kita. Bagaimana selama ini berkaitan dengan tanggung jawab kita. Keputusan-keputusan kita. Di rumah, di tempat kita bekerja, di tempat kita mengabdi. Kita dipanggil untuk juga melihat lagi harapan-harapan kita. Target-target kita. Sudah tepatkah harapan kita, target kita? Untuk anak kita, untuk orang tua kita, untuk bawahan kita dan seterusnya. Penting untuk dilihat lagi Bapak Ibu Saudara, perwujudan kasih sayang kita selama ini. Tuntutan-tuntutan kita juga. Bapak Ibu Saudara, juga berkaitan dengan kerelaan-kerelaan kita.
Kesediaan kita berkorban sudah sejauh mana sih? Level mana? Apakah kita akan bertahan di level itu yang kita anggap sudah cukup? Semua itu kita sebut introspeksi, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melihat diri kita sendiri, berintrospeksi. Saudaraku, cerita Yesus tentang seorang yang menaburkan benih di ladang, mari kita tempatkan sebagai cermin. Kesempatan untuk melihat ulang diri kita, berintrospeksi. Membantu kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita yang mana? Karena kita adalah gereja. Sudah tepatkah kehadiran, perwujudan kehadiran kita sebagai gereja? Karena kita adalah warga gereja, anggota jemaat. Karena kita adalah bagian-bagian dari persekutuan. Bagian-bagian dari kebersamaan. Sudah paskah kita menempatkan diri di sana. Sebagai bagian-bagian dari persekutuan, bagian-bagian dari kebersamaan. Karena kita adalah umat yang telah menyambut ajakan Yesus. Kita telah mengatakan, ya Tuhan, aku hendak mengikuti Engkau. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, kepada kita telah ditaburkan firman Allah. Firman Allah itu apa? Firman Allah itu siapa? Firman Allah itu yakni Yesus Sang Kalam Allah. Kepada kita telah diberikan, ditaburkan, dijumpakan, diyakinkan tentang Kristus sebagai kalam Allah, sebagai firman Allah. Kita telah menerima berkat-Nya, kita telah mendengar pengajaran-pengajarannya, kita telah menemukan apa yang menjadi teladan-teladan yang sudah ditunjukkannya. Kita telah mengalami anugerah penebusan dan pengorbanan dari Sang Firman Allah itu. Kepada kita telah ditaburkan firman Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berintrospeksi. Kita melihat ulang melalui bacaan kita. Saudara, yang pertama, adakah interaksi timbal balik dari diri kita menyambut inisiatif Allah untuk menyelamatkan kita? Adakah partisipasi aktif dari diri kita sebagai lahan, sebagai tanah untuk menyambut benih berupa Kristus yang dipersembahkan kepada kita, yang dihadirkan kepada kita? Kristus yang menjadi manusia dalam diri Yesus hendak menyelamatkan kita. Bagaimana kita menyambutnya? Padahal Ia hendak membawa sukacita kepada kita, membawa kita kepada suatu sukacita yang besar. Nah, bagaimana kita berinteraksi selama ini dengannya, menempatkannya? Apakah kita mengabaikannya? Apakah kita bersikap masa bodoh, tegar tengkuk? Adakah kesediaan berdialog dengan Sang Kalam, Sang Firman Allah, Sang Yesus itu dengan segala kebenarannya? Saudara-saudaraku, ingatlah sikap hati yang mengeras, yang menolak akan meniadakan peluang untuk mendapatkan hidayah. Karena kehadiran Kristus, ditaburkannya Kristus dalam diri kita, Sang Firman itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa? Apakah semangat yang menggebu untuk menerima Sang Kalam atau Sang Firman itu, menerima Kristus itu menjadi juru selamat, tetap hidup dalam diri kita atau malah padam? Surut, terkikis atau padam? Apakah pergumulan-pergumulan kita, kesulitan-kesulitan hidup kita
mengalahkan pengharapan kita kepada Allah. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, mungkin memang karena iman kita, karena kekristenan kita yang dangkal. Apakah kekristenan kita sekedar ikut-ikutan saja? Sebatas mengikuti perayaan-perayaan keramaian tanpa penghayatan yang sungguh-sungguh dan dalam. Seperti halnya benih yang tertaburkan di tanah yang berbatu. Sehingga tidak mengakar, sehingga tidak berakar. Padahal Bapak Ibu Saudara, akar yang kokoh, yang kuat, itu sungguh diperlukan. Karena akar yang kokoh dan kuat akan menembus bebatuan dan menemukan air kehidupan yang menyegarkan. Saudara-saudara dalam Tuhan, sejauh mana kesetiaan kita, sejauh mana ketekunan kita, sejauh mana pengharapan kita kepada Yesus di tengah-tengah berbagai-bagai kesulitan dan tantangan hidup. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ada banyak godaan, ada banyak tawaran dalam kehidupan di dunia ini, bagaikan semak duri. Itu dari dulu sudah ada dan akan selalu ada yang namanya semak duri, yang namanya godaan dan tantangan dan buaya yang bisa membuai kita. Apakah yang kita lakukan selama ini? Apakah berusaha menumbuhkan benih itu? Atau larut ke dalam tawaran-tawaran dunia itu? Saudara-saudara dalam Tuhan, sejauh mana upaya kita melawan yang namanya godaan, melawan yang namanya tawaran-tawaran dunia? Sejauh mana upaya kita memadamkan dendam? Karena memelihara dendam itu adalah ajakan dunia, tawaran dunia yang enak menurut dunia. Memelihara kebencian atau malah menyuburkannya. Karena hanya mereka yang bebas dari benci dan dendam yang dapat memberi buah pada keluarganya, kepada negaranya, kepada persekutuannya, kepada Allah. Sejauh mana kita mengikis yang namanya keserakahan. Karena kata dunia, keserakahan itu enak, indah, menyenangkanmu. Sejauh mana kita mengikis kebiasaan kita memanfaatkan orang lain untuk keuntungan diri kita sendiri. Itulah semak duri, Bapak Ibu Saudara, yang bisa mematikan tumbuhnya benih. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, tapi syukur puji Tuhan, kita adalah bagaikan lahan atau tanah yang baik. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita bangun, kita tetapkan hati kita, kesetiaan kita, kekonsistenan kita untuk terus berinteraksi dengan Allah di dalam Kristus. Dengan segala pengajarannya, meneladani teladan yang sudah ditunjukkannya. Dalam rangka memelihara pertumbuhan yang baik. Saudara-saudaraku, pertumbuhan yang baik akan menghasilkan buah. Dan ketika buah-buah dihasilkan, semuanya bergembira dan bersukacita. Ada sukacita di tengah-tengah kehidupan di dunia. Ada sukacita di sorga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah panggilan kita. Sejauh mana kita memelihara tanah itu supaya bisa tetap menjadi lahan yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya benih itu, sehingga berbuah seperti yang diharap dan dirancang serta direncanakan oleh Allah dengan menghadirkan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Mungkin itu Bapak Ibu Saudara yang baik dan bagus kita renungkan.
Di tengah-tengah kita merayakan Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian, membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang berbuah dalam kehidupan ini, membawa sukacita yang besar, dan sungguh disitulah sukacita kita, saudara, ketika kita berbuah banyak. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan gereja dari segala waktu dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan. Kita masuk dalam tata kebaktian perjamuan kudus. Kita akan menyanyikan satu ayat, Kidung Jemaat 309 bait yang pertama. Titah perjamuan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari berdoa. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus yang disalib hanya satu kali dan sempurna itu, kami baktikan diri kami sendiri di hadapan-Mu menjadi korban yang hidup dan suci. Engkau yang mengenal isi hati kami, sucikanlah kami dan baharuilah dalam diri kami keyakinan akan kehadiran Dia yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Karena di dalam Kristuslah Engkau menjadikan dan menguduskan. Di dalam Dialah Engkau menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum,
yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit, pada saat ini di meja ini menjadi satu dalam roti dan anggur. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan, gerejamu seluruhnya dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tidaklah sekali-kali kami layak menerimamu mampir kepada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak kutolak. Amin. Marilah saudara-saudaraku, karena segala sesuatunya telah tersedia. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita. Dan cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. 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 Makanlah dan minumlah sambil mengucap syukur.
Mari kita mengucap syukur bersama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Diberi kesempatan pada kita untuk menyatakan syukur melalui persembahan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
menyelesaikan syafaat kita, mari berdoa. Tuhan, terima kasih kami diberi kesempatan untuk boleh hadir di sekeliling meja Tuhan, meja perjamuan Allah, yang menegaskan kepada kami tentang penebusan dosa, membawa kami kepada kesempatan yang baru untuk menemukan sukacita yang besar bersama dan dengan Tuhan di negeri keselamatan, juga di tengah-tengah kehidupan ini. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami satukan hati kami, asa kami dalam doa bersama. Miringkanlah telinga Bapa, ulurkanlah tangan Bapa untuk mendengar dan mengabulkan semua doa kami yang seturut dengan rencana dan kehendak Bapa. Berjalanlah senantiasa dengan Gereja Kristen Pasundan, ya Tuhan. Kami menyerahkan gerejamu yang Kau hadirkan di bumi Jawa bagian Barat. Dengan segala kiprah, dengan segala perjuangan, dengan segala pergumulan-pergumulannya. Biarlah Injil keselamatan Allah boleh tetap diberitakan. Panji-panji Kristus boleh tetap ditinggikan. Salam damai sejahtera Allah. Biarlah mewarnai kehidupan di sekeliling dan di sekitar gerejamu. Kami berdoa bagi Gereja Kristen Pasundan di Jemaat Tuhan di GKP Cideres. Kebersamaan dan persekutuan kami, berkatilah ya Bapa, supaya senantiasa kami berada di dalamnya dengan pujian syukur kepada Tuhan. Supaya kami dimampukan untuk menunjukkan komitmen masing-masing terhadap kebersamaan ini dengan baik. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah kebersamaan kami yang memungkinkan kami makin mengenal Tuhan, memampukan kami menempatkan diri kami dengan tepat di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap pelayanan dan penata layanan. Sertailah majelis jemaat dan semua komisi-komisi kategorial. Berkatilah setiap keluarga dan rumah tangga. Kuatkan kami di tengah-tengah perjalanan kami menghadapi bagian-bagian pergumulan kami. Ada yang berkekurangan. Ada bagian-bagian di tengah-tengah keluarga kami yang sedang sakit. Ada yang berbeban berat Tuhan. Hampiri kami sekalian dengan kuasa kasih-Mu. Menyembuhkan yang sakit, meringankan beban. Memberi jalan keluar untuk segala pergumulan. Dibukalah jalan-jalan yang baru, kemungkinan-kemungkinan yang baru bagi mereka yang berkekurangan. Baharui kami hari lepas hari ya Tuhan. Di tengah-tengah perjuangan kami, karya yang harus kami wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan ini sebagai gereja Tuhan. Tuhan Allah yang maha baik, secara khusus doa kami untuk semua orang tua kami, kaum lansia. Biarlah di tengah-tengah keterbatasan yang ada, juga ketika mereka tidak dapat bersama-sama dengan kami dalam kebaktian, kebersamaan ini. Tapi karuniakanlah kepada mereka sukacita ya Bapa. Dan keyakinan bahwa tangan kasih Tuhan senantiasa hendak menolong mereka. Berpujilah nama Bapa, berkati negeri kami, bangsa kami, pemerintah kami. Berkatilah seluruh masyarakat negeri Indonesia tercinta. Berkatilah perjuangan umat manusia di muka bumi ini melawan pandemi COVID-19. Hilangkan kami dari keputusasaan. Tapi rajinkan kami, kuatkan kami. Dan yakinkan kami bahwa segalanya pada saatnya akan berlalu. Tuhan yang maha baik. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Seru doa syafaat kami jauh dari sempurna, tapi kami yakin Tuhan maha mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam namanya kami bersama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Dengarkanlah kata-kata nasihat ini. Saudara-saudara telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Haleluya, amin. Haleluya.